Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Oke. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, sebelum kita konsen hari ini, kamu ada pelajaran apa sebelumnya? IPA. Oh, IPA. Gimana pelajarannya, Bro? Seru tapi susah, memusingkan. Oh, emang belajar apa tadi IPA-nya? Sekarang tuh kita lagi belajar tentang cahaya. Oh, cahaya. Berarti itu belajarnya di lab atau di luar? Masih di kelas sih, kita belum praktek. Masih materi ya berarti. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan konseling kita hari ini, nah alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kan. Nah, untuk memulai kegiatannya. Nah, berdoa dalam hati mulai dimulai. Nah, dapat hari. Oke, Siva. Kamu tahu nggak hari ini kamu dipanggil oleh ibu, kita mau ngapain? Ngapain ya Bu? Ngebahas tugas atau apa ya? Oke. Nah, alasan ibu untuk memanggil Syifa ke sini itu kita akan melaksanakan konseling individu. Sebelumnya Syifa pernah mengikuti konseling individu tidak? Pernah. Pernah. Nah, jadi konseling individu itu nanti kita akan membahas suatu permasalahan yang mana Syifa alami juga seperti itu. Nah, jadi tujuan konseling individu ini yang akan kita laksanakan itu untuk mengentaskan permasalahan yang dialami, juga mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, terus kamu tahu nggak asas-asas apa sih yang misalkan ketika melakukan konseling, misalkan tahu nggak asas yang ada di konseling? Kurang tahu sih. Oke. Nah, jadi ada di konseling itu ada beberapa asas yang biasanya digunakan. Yang pertama, yang istilahnya paling penting dilaksanakan dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi ketika Syifa mengatakan permasalahan yang Syifa alami atau apapun itu, di asas kerahasiaan ini itu tidak akan yang istilahnya terbocorkan misalkan. Jadi akan si permasalahan yang Syifa katakan hari ini itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi hanya ibu dan Syifa aja yang tahu. Nah, gitu. Kemudian dalam konseling individu juga ada yang namanya itu asas kesukarelaan, yang mana ketika kita melaksanakan konseling juga tidak merasa terpaksa ketika mengatakan permasalahannya juga dengan sukarela. Terus ada asas keterbukaan. Jadi ketika Syifa mengatakan permasalahannya itu Syifa merasa harus terbuka permasalahannya seperti apa, permasalahan secara lengkapnya itu. Jadi ketika kita mencari solusi itu kita kan harus mengetahui dulu nih permasalahan secara keseluruhannya itu seperti apa. Jadi ibu menginginkan ketika nanti kita konseling itu Syifa terbuka dengan permasalahan yang Syifa alami ya. Oke. Kemudian dalam konseling juga ada kontrak waktunya. Nanti kita akan melaksanakan konselingnya itu sebanyak 1 jam pembelajaran atau 40 menit ya, kurang lebih 30 sampai 40 menitan. Nah, nanti setelah kita mengetahui ini waktu kontrak konselingnya, ada langkah-langkah nih nanti ketika konseling, nanti Syifa itu akan mengungkapkan masalahnya tentang sifat permasalahannya apa yang dialami, terus secara detail itu seperti apa, terus kita akan mencari solusi dari permasalahan Syifa. Nah, seperti itu. Nah, dari yang telah Ibu berikan, Ibu katakan tadi, ada yang ingin Syifa tanyakan terlebih dahulu? Tidak, cukup. Berarti kita bisa lanjut ya ke langkah selanjutnya. Bisa. Baik, Syifa. Nah, untuk konseling individu ini, Ibu memanggil Syifa tanpa, yang pastinya bukan tanpa alasan juga ya. Ibu juga mencari atau mendapatkan hasil, dan dulu itu pernah Ibu memberikan inventari tugas perkembangan atau ITP di kelas. Pernah tahu kan yang itu, yang waktu dibagikan di kelas yang kita mengisi angket itu? Oh iya. Nah, itu. Nah, di sana kan ada beberapa kayak mengisinya itu dari aspek-aspek tugas perkembangan anak SMP. Nah, semuanya sudah baik, sudah juga sudah bagus. Cuman ada satu aspek yang menurut Ibu mungkin perlu kita bicarakan lagi, kita perlu bahas lebih dalam seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak? Apakah kita bisa untuk selanjutnya membahas tentang aspek atau permasalahan Syifa?
Bisa, bisa. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut untuk membahas ke permasalahannya ya yang dialami oleh Siva. Nah, di sini Ibu tuh ingin tahu nih untuk menggali pengalaman Siva nih ya kan. Siva coba sih ingat-ingat ada nggak sih suatu kejadian atau suatu permasalahan yang baru-baru ini Siva rasakan, misalkan Siva merasakan rasa kekecewaan atau Siva merasakan rasa ketidakadilan. Coba pernah mengalami itu nggak sih akhir-akhir ini? Pernah. Oh pernah, oke. Kalau misalkan Ibu ingin tahu nih, itu kejadian seperti apa sih? Waktu itu tuh aku lagi nanya gitu kan. Iya. Nanya itu 2 kali sempet di WhatsApp sama secara langsung, tapi tuh gak ada yang ngegubris gitu, malah ya udah didiemin aja gitu pertanyaannya. Nah, ketika pernyataan atau pendapat kamu itu tidak digubris sama teman yang ketika kamu ingin ditanyakan sama temannya, perasaan apa sih yang muncul ketika kamu pernyataan kamu itu tidak dianggap nih, misalkan merasa tidak dianggap oleh temannya? Sakit hati. Sakit hati. Terus ada lagi apa yang membuat kamu itu? Sakit hati, kecewa. Soalnya kayak kalau teman yang lain nanya tuh dijawab, tapi kenapa pas aku nanya tuh nggak dijawab gitu. Tapi mungkin dari segi kayak berteman itu buat teman baik kan, tidak pernah ada konflik atau apapun itu? Mungkin konflik-konflik kecil tuh ada, cuman kalau untuk komunikasi keseharian sih biasa aja, nggak pernah kayak. Nah, ketika teman kamu itu, katakan kamu kan tadi mengatakan kamu itu bertanya atau apa kepada temanmu itu nggak digubris atau apa nih respon ketika kamu tidak digubris sama teman kamu itu, apakah kamu memberikan pertanyaan lagi atau hanya diam atau gimana respon kamu? Sebenarnya sih aku nggak ngungkapin secara langsung, cuman aku sempat tanya ini kenapa ya, apa aku punya salah sama mereka atau merekanya nggak suka sama aku gitu. Kayak gitu. Jadi kalau dari segi pertemanan kan kamu baik juga, maksudnya tidak ada permasalahan. Hanya saja ketika kamu bertanya tidak digubris. Kamu pernah nggak sih bertanya misalkan atau juga misalkan bertanya lagi, tadi aku bertanya kayak gini loh, gimana nih responnya? Pernah bilang kayak gitu nggak sih? Untuk mengklarifikasi, kan kamu takutnya berpikir nih kamu tuh, oh tadi aku tuh bertanya nih kepada sama temanku yang ini nih, terus kamu berpikir, kayaknya dia tuh nggak suka sama aku, apalagi tadi teman yang lain itu dijawab nih pertanyaannya, sedangkan pertanyaan yang kamu berikan kepada dia tuh tidak jawab kan, seperti itu. Kamu pernah mengklarifikasi seperti itu kan? Enggak sih, karena takut. Takut kenapa itu? Takut kayak malah dibilang apa sih nggak jelas gitu. Ya, nah sebenarnya kan untuk menghindari suatu kesalahpahaman, karena kan suatu pikiran itu kalau misalkan tidak kita ungkapkan itu akan menjadi suatu pemikiran irasional yang negatif, yang nantinya tuh nanti akan berdampak pada pemikiran juga perilaku kamu nantinya itu. Misalkan ketika kamu berpikir, oh dia itu tidak menyukai aku nih, nanti kamu akan berpikir, aku tidak akan misalkan kamu berteman sama dia, karena setiap aku memberikan pertanyaan gak pernah dijawab, malah dia tuh menjawab terus pertanyaan dari orang lain. Nah, karena kan pemikiran irasional itu tidak bisa kayak apa sih, pemikiran itu tidak bisa berjalan dengan baik kalau misalkan tidak dilakukan oleh suatu pernyataan kamu atau pendapat kamu kepada orang lain. Jadi untuk mengklarifikasi suatu pemikiran itu memang harus adanya pendapat atau pernyataan yang kamu berikan kepada orang tersebut, seperti itu. Nah, selain itu, Ibu juga ingin tahu nih, ketika kamu berpikir nih dia itu tidak menyukai kamu karena tidak merespon pertanyaan kamu. Nah, apakah kamu sudah merasa 100% nih pikiran kamu tuh benar kalau dia itu tidak menyukai kamu? 50-50 sih. Kayak bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kenapa itu? 50-50-nya itu seperti apa? Kenapa ya? Soalnya kan aku tuh ngerasa mereka nggak suka sama aku karena kadang juga mereka ngehindarin aku gitu. Terus kalau misalnya mikir mereka tuh sebenarnya tuh bukan karena nggak suka tuh Kenapa? Kayak mereka tuh masih bisa merespon aku biasanya kalau aku ngobrol. Cuman pas aku nanya aja nih gitu, kenapa gak direspon?
Mungkin kalau misalkan lagi bareng-bareng sama orang lain itu mereka tuh merespon dengan baik ketika kamu ngobrol kayak gitu. Tapi ketika ada suatu hal, misalkan kamu bertanya sendiri nih kepada dia tuh mungkin tidak digubris kayak gitu. Oke, itu apakah terjadinya itu berulang kali atau baru hari-hari ini kayak gitu? Sebenarnya tuh kejadiannya ada juga yang hari-hari sebelumnya, cuman ada juga yang udah lama, jadi emang sering keulang-ulang gitu kejadiannya. Nah, oke. Tapi Ibu ingin bertanya lagi nih. Nah, apakah si teman tersebut tuh merupakan teman dekat atau bagaimana? Ada, jadi aku kan nanya tuh nggak cuma ke satu orang doang sebenarnya kan. Ada yang dekat, tapi ada juga yang nggak begitu dekat gitu. Jadi kalau misalkan ya, menurut Ibu ya dari segi ini, dari apa sih ketika kita memikirkan hal itu tuh, kita kan tidak tahu nih apa sih faktor yang mempengaruhi kenapa perilaku atau respon dari teman kamu kepada kamu itu seperti itu ya kan. Mungkin ada beberapa faktor yang atau mungkin ketika kamu bertanya itu merupakan suatu pernyataan yang udah diberikan lagi, dikasih tahu sama dia, terus dia nggak mau memberikan pernyataan itu lagi, atau seperti apa tuh pertanyaannya tuh? Yang pertanyaan yang belum diberitahukan atau kayak gimana? Pertanyaannya tuh belum dikasih tahu informasi jelas gitu sama dia. Sebenarnya tuh waktu itu aku tuh nanya, sempat nanya tentang jadwal latihan. Aku nanya kan kayak besok tuh ada latihan atau enggak, tapi gak direspon. Terus aku tuh sering tiba-tiba kayak udah kejadian sesuatu, tapi aku tuh nggak tahu, nggak dikasih tahu. Tapi pas aku nanya tuh nggak dijawab. Padahal kan itu merupakan suatu hal yang penting ya kan, itu dari eskul ya kan, nah, kegiatan eskul, nah bertanya tentang jadwal. Nah, posisi teman kamu itu suatu ketua atau apa? Aku karena waktu itu kalau di WhatsApp tuh nanya di grup, jadi aku nanya ke semua ya, ada ke ketua, ada yang ke anggota-anggotanya juga gitu. Jadi kamu juga bertanya itu dari segi dari tatap muka juga pernah bertanya itu? Pernah. Dan juga responnya sama seperti kalau misalnya aku nanya secara langsung cuman kayak dia melihat aku terus kayak pergi atau nggak tahu gitu jawabnya tuh. Mungkin ya, kalau dari segi sudut pandang kita kan tidak tahu nih, mungkin ada faktor yang membuat dia itu bukannya tidak suka, ada satu hal yang tidak ingin dia bicarakan juga kayak gitu. Karena kan kita tidak tahu nih faktor apa yang membuat dia seperti itu. Nah, makanya itu cara kita untuk menghilangkan pemikiran irasional kita, pemikiran negatif kita, agar kayak untuk meminimalisir kesalahpahaman antara kamu dengan teman kamu itu memang harusnya ada kayak komunikasi. Apakah ada suatu kesalahan misalkan yang membuat dia itu tidak bisa nih memberitahu misalkan kepada kamu atau menjawab pertanyaan kamu, karena kan apalagi ini kita itu di eskul ya, kamu kan di eskul pastinya akan setiap kegiatan akan bertemu. Nah, jadi untuk meminimalisir kayak gitu kan kita harus selain kamu mengubah cara berpikir irasional kamu, misalkan jadi berpikir bahwa dia itu tidak suka. Nah, kita juga kamu juga nih harus kayak mengubah dari cara kamu berperilakunya, misalkan karena kamu kan ketika diberikan misalnya dia tuh nggak merespon kayak gini, kamu kan hanya diam aja kan, tidak kayak mengklarifikasi lagi ini kenapa sih begini. Nah, langkah baiknya ketika misalkan ada suatu kesalahpahaman kayak gitu, biasanya kamu tuh kayak berpendapat sama dia, ngasih pendapat kamu kepada dia, pernyataan misalkan Kak, apakah teman kamu misalkan apakah ada kesalahan sih buat diri aku atau gimana, misalkan kalau misalkan ada suatu kesalahannya seperti apa sih yang membuat misalkan kita tuh agak renggang, misalkan terus ketika kamu bertanya tidak dijawab, apakah ada suatu kesalahan atau faktor apa sih yang membuat dia tuh tidak suka sama kamu, karena kan dalam suatu pertemanan kalau misalkan tanpa adanya komunikasi itu akan menjadi suatu kesalahpahaman terus menerus kan. Nah, alangkah baiknya ketika kamu berpikir atau misalkan berpikir seperti itu nih, alangkah baiknya itu dikomunikasikan. Makanya komunikasi itu sangat penting diperlukan ya kayak gitu. Nah, menurut kamu nih tadi dari permasalahan yang telah kamu ungkapkan, terus kita ngobrol juga nih saran-sarannya kayak gitu. Nah, dari kamu pribadi,
ada nggak misalkan suatu tanggapan dari pernyataan ibu tadi? Misalkan bukan kesimpulannya sih dari solusi tersebut yang ingin kamu rubah ke depannya kayak gimana? Kayaknya emang lebih baik tuh kita ngungkapin perasaan yang ada ke orang lain kalau misalnya kita ngerasa gak nyaman atau sakit hati gitu, supaya nanti gak ada kesalahpahaman lagi. Nah betul banget nih yang tadi Syifa katakan kepada ibu ini benar banget, ketika kita ada suatu kesalahpahaman dan juga kita tidak tahu nih penyebabnya atau faktor apa, lebih dikomunikasikan ya kan. Nah kayak gitu, karena kan kamu juga pasti tidak merasa nyaman ya kalau misalkan dia berperilaku atau bersikap seperti itu, padahal kita nggak tahu nih kesalahan kita apa, tapi kok seperti ini, padahal kan yang asalnya kita tuh baik-baik aja, terus di komunitas di Esko juga kita baik-baik aja, tapi kenapa kok misalkan ada suatu hal ketika kamu bertanya tidak dijawab kayak gitu, yang membuat kamu juga orangnya menjadi tidak mengklarifikasi permasalahan, mengkonfirmasi kepada teman tersebut. Nah, apa sih permasalahan yang dialami? Nah, tadi kita sudah membahas nih permasalahan dan juga saran-saran dan solusi yang bisa dilakukan. Di sini, Ibu ada namanya itu catatan pikiran atau jurnal pikiran. Di sini kamu isi. Nah, di sini tuh ada petunjuknya. Nah, silakan tuliskan kembali situasi pemicu. Kemudian pikiran otomatis yang munculnya itu seperti apa dari situasi pemicu tersebut, dan perasaan yang menyertai dari pikiran otomatis. Nah, tadi situasi pemicu kamu itu apa bisa dituliskan, terus pikiran otomatisnya ketika kamu apa sih terhadap situasi tersebut tuh kayak gimana? Jadi ini permasalahan yang tadi udah iya betul. Ini perasaan apa ya? Aku mikir mereka ada suka sama kamu atau gimana pikiran. Oke, sudah? Baik, di sini Ibu coba bacakan ya. Nah, situasi pemicu ketika masalah itu muncul itu kamu tuh situasinya tuh pas kamu lagi bertanya itu tidak direspon dan tidak digubris oleh teman kamu. Kemudian pikiran otomatis yang muncul ketika situasi pemicu itu datang, mereka itu kamu tuh merasa mereka tuh tidak suka sama kamu, dan ada atau ada salah apa ya sama mereka. Kamu merasa salah apa sih sama mereka, kalau kok bisa mereka seperti itu nggak merespon kamu. Kemudian perasaan yang apa sih yang menyertai dari pikiran otomatis tersebut, kamu merasa sakit hati, sedih, dan kecewa. Nah, ini merupakan catatan pikiran yang kamu rasakan dalam satu permasalahan, satu situasi pemicu. Oke. Nah, kita sudah mengerjakan nih catatan pikiran kamu dan juga sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita akan mulai nih simulasi komunikasi asertif. Jadi bagaimana sih cara kita untuk bisa mengungkapkan suatu pendapat agar pendapat itu didengarkan oleh orang lain dan juga orang lain itu tidak menjadi salah paham gitu. Contohnya, kamu tahu nggak sih bagaimana sih kita menggunakan suatu komunikasi asertif atau berpendapat atas sesuatu hal yang akhirnya kamu pendam, tapi kamu ingin berpendapat. Caranya tuh kayak gimana sih biar berbicara kepada teman kamu? Ada nggak? Gimana ya? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke.
Nah, jadi komunikasi asertif itu kamu itu kayak mengatakan pernyataan suatu pendapat kepada teman kamu yang istilahnya yang ada di pikiran kamu yang apa sih yang jangan sampai menjadi suatu pemikiran irasional. Nah, jadi contohnya kayak gimana? Misalkan ketika tadi permasalahannya itu kamu tidak direspon, tidak digubris nih sama teman kamu. Nah, apa sih contoh dari komunikasi asertif itu misalkan maaf nih, misalkan kamu tuh bertanya, aku ingin ngobrol dulu nih bentar, misalkan. Nah, kamu tuh langsung bicara kayak gini aja, misalkan sama temannya. Tadi kan misalkan aku tuh bertanya mengenai ini, terus kemudian tidak direspon. Apakah aku ingin mengkonfirmasi, nih takutnya ada kesalahpahaman dari aku berpikir ketika kamu bersikap seperti itu. Misalkan contohnya kayak gitu ya. Nah, kamu tuh berpendapat. Nah, apakah ada suatu atau faktor hal yang membuat kamu tidak suka kepada aku atau apa? Soalnya kan misalkan permasalahannya begini-begini. Jadi biar dia juga bisa mengungkapkan dan juga tidak bisa apa atau kan kita nggak tahu mungkin bisa jadi itu merupakan suatu sikapnya perilaku dia sehari-hari kan kita tidak tahu ya yang kayak gitu. Nah kamu bisa menggunakan komunikasi asertifnya itu dengan berpendapat mengungkapkan kata atau pendapat terhadap pikiran kamu. Jadi kalau misalkan kita hanya memendam di dalam pikiran, kita tidak tahu luarannya itu seperti apa. Nah, jadi komunikasi asertif itu yang bisa kamu gunakan, yang bisa digunakan nih dalam berkomunikasi dengan teman. Jadi biar tidak adanya kesalahpahaman. Nah, Ibu mau ini coba contoh tadi yang Ibu ungkapin ya, buat misalkan kamu mau bicara sama teman kamu yang tadi ini, gimana coba tadi contohnya? Biar tidak ada kesalahpahaman lagi dan juga kamu tidak berpikir aneh-aneh mengenai teman kamu kayak gitu. Kayak misal pas lagi ketemu aku nanya ke orangnya, maaf, aku mau ngobrol sebentar. Kira-kira kenapa pas kemarin aku nanya nggak kamu respon ya? Apa aku ada salah sama kamu? Kalau misalnya ada salah boleh dijelasin nggak, biar akunya juga bisa ubah jadi lebih baik lagi nanti sikap akunya. Iya, karena takutnya ada kesalahan kita, sikap kita yang dia mungkin yang menurut kita yang dirasa kita itu nggak apa sih yang menurut kita benar, tapi belum tentu menurut orang lain salah. Nah, jadi kan kita bisa mengkonfirmasi nih permasalahan kayak gitu ya kan, karena apalagi aku ketemu tiap hari terus dengan perasaan yang kecewa, terus sakit hati kayak aku nggak mau deket-deket sama dia kayak gini-gini karena ada suatu perasaan yang membuat masih kamu kecewa kayak gitu kan. Ketika kamu misalkan kamu mengatakan seperti itu, apa hal yang ada di pikiran kamu kalau misalkan sudah kamu berpendapat kepada teman kamu itu? Lebih tenang sih, kalau apalagi kan kayak kita udah tahu alasannya, jadi nggak negatif thinking juga. Ya, nah itu dari langsung Ibu. Nah itu Ibu ingin mendapatkan apa sih respon atau hal yang membuat kamu itu menjadi lega pikirannya. Nah seperti itu. Jadi kesalahpahaman yang tadi kamu maksud dari situasi pemicu ini kamu akan tahu nih alasan dari situasi ini tuh, terus pikiran otomatis kamu juga pastinya akan berubah dari yang masalahnya oh dia tuh nggak nanya nggak direspon nih, kamu tuh nanya mungkin alasannya oh aku maaf nggak kedengar atau misalkan seperti apa. Nah nanti pikiran otomatis yang misalkan kamu udah tahu alasannya itu akan berubah, yang awalnya kamu karena dia nggak suka ya mungkin pikiran otomatis yang misalkan dari apa sih konteks dia sudah menjelaskan permasalahannya, nanti kalau otomatis kamu akan berubah, terus perasaan kamu juga akan berubah, yang asalnya itu sakit hati kecewa ini oh tenang ternyata dia itu bukan karena nggak suka sama aku tapi karena hal lain seperti itu. Nah jadi ini tuh akan apa sih, ketiga hal ini tuh akan saling bersangkutan. Nah jadi komunikasi itu memang sangat diperlukan dan juga bisa mengubah cara berpikir kita. Baik, Syifa, dari awal sampai akhir kita membahas suatu permasalahan dan juga solusi, kemudian kita sudah simulasi juga. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini atau apa hal penting yang bisa kita dapatkan? Pertama, komunikasi itu penting banget buat suatu relationship, mau itu pertemanan atau apapun itu, karena ketika kita gak bisa berkomunikasi dengan baik, itu bisa menjadi kesalahpahaman yang terus-menerus juga. Terus buat hati kita nggak tenang. Tapi kalau misalnya kita udah komunikasi, kita tuh bakal bisa lebih tenang dan
gak mikir yang aneh-aneh. Ya, bagus. Nah, itu yang Ibu inginkan berarti dari sesi konseling ini tuh ada satu hal yang bisa kamu dapatkan ya kan? Dan berarti kamu bisa mengetahui solusinya itu seperti apa. Nanti kamu bisa bicarakan dengan teman kamu. Jadi bisa dipraktekkan nih biar mengetahui bagaimana respon dia ketika kamu bertanya dan juga Ibu juga ingin kamu itu ketika ada satu hal yang menurut kamu itu ingin dipertanyakan harus dikatakan saja kalau misalkan hal itu menurut kamu sangat penting dan juga ketika kamu mengatakan sesuatu juga harus disertai dengan kata-kata yang jangan menyinggung perasaan orang lain. Gunakan kata-kata yang istilahnya enak didengar dan juga dia juga tidak akan salah paham dengan pertanyaan kamu dan seperti itu. Jadi ketika kamu bertanya, dia juga tidak akan salah paham kembali dengan pertanyaan kamu dan nanti pun akan mendapatkan suatu jawaban dari pertanyaan kamu itu. Nah, baik. Itu merupakan kesimpulannya. Nah, menurut kamu sesi konseling yang kita lakukan ini ada manfaatnya nggak sih buat kamu? Ada. Jadi kita juga bisa lebih tahu cara berkomunikasi dengan baik, cara mengungkapkan perasaan dengan baik gimana, cara mengatasi pikiran negatif juga. Jadi kita juga lebih tahu. Tapi baik itu ya. Ibu juga sangat berharap setelah sesi konseling ini kamu bisa menerapkannya. Nah, jadi kamu itu tidak hanya bisa diam saja ketika ada suatu permasalahannya. Baik, itu merupakan sesi konseling kita pada hari ini. Nanti kita akan mulai lagi pertemuan minggu depan untuk membahas nih ketika pikiran dari catatan pikiran ini, apakah ketika kamu sudah mempraktekannya, apakah sudah ada perubahan nggak sih dari pikiran kamu dan juga respon dari temanmu itu? Nanti kita akan bertemu lagi untuk sesi selanjutnya di minggu depan untuk melihat perkembangan ke depannya seperti itu. Bersedia untuk melakukan lagi sesi selanjutnya? Bersedia. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup nih sesi konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita untuk menutup kegiatannya dengan berdoa. Nah, berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, Siva, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih sudah bersedia datang untuk melakukan sesi konseling bersama Ibu untuk membahas permasalahan kami juga. Jangan dijadikan beban, jadikan suatu motivasi ya buat kamu. Jadi ketika ada permasalahan, kamu boleh nanti kontak Ibu, kalau boleh bertemu lagi di ruang BK untuk kayak apa sih mengkonfirmasi permasalahan yang lainnya juga boleh. Nanti boleh kontak Ibu lagi ya. Baik, nah Ibu cukupkan sekian untuk sesi konseling hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. iya.